kita sehingga kita bisa bersua di tempat, di room chat ini, dan begitu juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kami, sahabat Duta Sahabat Teknologi Provinsi Sulawesi Barat, yang telah kami telah diamanahkan atau diberikan kesempatan untuk melaksanakan webinar ini dengan topik atau dengan tema guru digital, agen perubahan digital. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan kami ucapkan yang terhormat Bapak Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Febrianto. Kami tahu sekali bahwasanya beliau di dalam kesempatan ini atau dalam beberapa hari ini sangat dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan yang luar biasa, menjadi pemateri di mana-mana, dan kami juga dalam beberapa hari ini banyak mengikuti kegiatan beliau, luar biasa. Oke, kemudian yang terhormat juga kami sambut Bapak Ketua IGI Kabupaten Pasangkayu. Ahlan wa sahlan Pak, selamat datang, dan kami ucapkan terima kasih. Dan perkenalkan saya adalah saya bernama Syarifuddin atau dipanggil Syarif. Saya adalah guru SMA 1 Bambaira, Pak. Kita bertetangga. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu tidak panjang lebar saya membuka acara ini, dan kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya tidak berpanjang lebar karena waktu yang sangat terbatas untuk kita, dan banyak pembicara-pembicara yang luar biasa akan menemani kita dalam kegiatan ini. Maka untuk kesempatan ini kami memohon kepada Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat atas nama Bapak Febrianto untuk menyampaikan motivasi, menyampaikan amanah kepada kami dalam kegiatan ini. Semoga berjalan dengan baik. Tapi Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin atas pemandunya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Muhammad Rimal Jaya RH, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pasangkayu. Salam kenal Pak. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat teknologi, penyelenggara webinar sekaligus panelis dan narasumber pada siang hari ini. Ada Ibu Fitrianti dari Mama saya. Kemudian ada Pak Syarifuddin, kemudian ada Ibu Astriani, ada Ibu Cici Nurjana, kemudian ada Ibu Rahmaniar, dan ada Pak Muhammad Arham. Yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan yang sangat luar biasa ini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah hasanah keilmuan kita, pengetahuan kita terkait tentang apa nanti yang akan dibagikan oleh sahabat teknologi Provinsi Sulawesi Barat. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya Bapak dan Ibu sekalian, hari ini di tengah kesibukan kita tadi mungkin dari pagi sampai siang di sekolah, hari ini kita berlanjut di kegiatan untuk menambah kualitas layanan kompetensi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Hari ini Bapak dan Ibu senang sekali rasanya bisa membersamai rekan-rekan sahabat teknologi. Sebelumnya saya ucapkan selamat nih kepada rekan-rekan sahabat teknologi yang sampai hari ini sudah ada di level berbagi dan berkolaborasi. Jadi sahabat teknologi ini Bapak dan Ibu sekalian merupakan 30 besar dari program pembelajaran berbasis TIK atau pembatik yang awal launchingnya masih bernama Kemendikbudristek ya, BLPT Kemendikbudristek. Nah, namun saat sekarang ini di tengah perjalanannya BLPT atau Balai Layanan Platform Teknologi sudah berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, adapun tema webinar yang diangkat oleh sahabat-sahabat teknologi kita hari ini adalah
guru digital, agen perubahan digital. Ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya teman-teman yang ada di sini berenam ini akan berkolaborasi dengan kita semua, akan berbagi apa yang mereka lakukan, praktik baik apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka karyakan mulai dari level 1, level 2, level 3. Nah, mereka akan bagi hari ini kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Jadi rugi rasanya Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau tidak menyimak sampai akhir nih. Jadi ya wajib disimak sampai akhir, dan kalau perlu Bapak dan Ibu dikuliti memang ini narasumbernya, bertanya sebanyak-banyaknya. Ya, jadi harapannya juga untuk teman-teman sahabat teknologi pakai ilmu, berbagi seluas-luasnya hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Karena katanya kalau kita berbagi, kadang-kala katanya ada narasumber pakai jurus apa ya, guru taekwondo katanya, guru karate. Bagaimana itu guru karate Bapak dan Ibu sekalian? Katanya tidak mau mengeluarkan semua jurusnya karena takut dikalahkan oleh muridnya. Nah, jadi harapannya teman-teman sahabat teknologi hari ini, ayo silakan bagi apa yang Bapak dan Ibu miliki terkait tentang platform teknologi yang akan dibagi. Tentu harapannya adalah teman-teman yang ada di room ini itu bisa mengadopsi atau bisa terinspirasi atau bahkan bisa langsung menjalankan ya apa praktik baik yang Bapak dan Ibu punya, apa yang praktik Bapak dan Ibu bawa, sehingga semakin berdampak. Karena salah satu harapan atau output dari sahabat teknologi 30 besar ini berbagi dan berkolaborasi. Jadi teman-teman hari ini berbagi sekaligus berkolaborasi. Nah, itu tentu harapan kami sebagai penanggung jawab di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, terkait tentang siapapun nanti yang akan terpilih menjadi duta teknologi, saya kira itu bonusnya Bapak dan Ibu. Tapi pencapaian luar biasa hari ini adalah Bapak dan Ibu sudah mencapai level keempat atau 30 besar dari banyak ribuan pendaftar yang ada. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya memohon maaf nih kepada sahabat-sahabat teknologi, karena setelah kegiatan ini saya harus berpindah room di kegiatan Balai Guru Penggerak bersama dengan BLPT Kemendikbudristek Edu Webinar Quizzes. Jadi izin mungkin tidak bisa membersamai sampai akhir ya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kegiatannya berjalan lancar dan semoga Bapak dan Ibu semua peserta bisa terinspirasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Semua sukses Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ila sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu tadi sambutan dari Bapak Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Febrianto. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu hal yang saya petik tadi, Bapak mengatakan bahwa dikuliti sekulit-kulitnya, ya. Kami siap insya Allah Pak. Dan saya yakin tim saya ini ya sudah siap. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Febrianto. Bila mana ada kegiatan, saya tahu sekali sebentar jam 3 Bapak ada kegiatan lagi. Masya Allah luar biasa. Sampai malam lagi ada. Luar biasa. Insya Allah nanti malam saya ikut lagi Pak di kelasnya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sambut lagi yang kita nanti-nantikan. Pembukaan acara kita atau yang akan membuka kegiatan kita pada kesempatan ini adalah Ketua IGI Kabupaten Pasangkayu, Bapak Muhammad Rimal Jaya SH. Kami ucapkan selamat datang Pak, dan mohon dengan sangat kepada Bapak kami diberikan arahan, kami diberikan nasihat dan motivasi untuk keberlangsungan berbagi praktik baik kami ini. Dengan hormat Pak, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih saudara moderator telah melimpahkan kesempatan kepada kami. Terlebih dahulu kami ingin mengonfirmasi bahwa apakah suara kami terjelas ini, Pak moderator? Pak. Mantap. Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Duta Teknologi Sulawesi Barat tahun 2021 ya, Pak Febrianto. Kalau tidak salah berasal dari Mamuju Tengah ya. Betul Pak. Ya. Siap Pak. Yang kami hormati pula Duta Teknologi tahun 2024, senior kami, saudara kami Pak Arman SPD, yang merupakan utusan dari Kabupaten Pasangkayu.
yang merupakan sebuah kebanggaan juga bagi kami. Alhamdulillah pada tahun ini Pasangkayu sudah memiliki duta teknologi, yaitu Pak Arman. Alhamdulillah beliau hadir juga di webinar pada kesempatan hari ini. Selanjutnya juga yang kami hormati saudara moderator dan para sahabat teknologi yang hadir pada kesempatan hari ini yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini di waktu-waktu yang ekstrim ini kita melawan kantuk, mungkin masih ada yang belum makan, mungkin ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa turut berpartisipasi dalam rangka webinar yang seperti tadi dikatakan oleh Dutek bahwa webinar ini kemungkinan akan sangat memberikan manfaat kepada kita semua sehingga diharapkan peserta mampu untuk mengikutinya sampai selesai. Ya. Salawat serta taslim juga kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami membuka webinar ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Ikatan Guru Indonesia Daerah Pasangkayu dalam hal ini sangat mengapresiasi apa yang telah sahabat rumah belajar ini inisiasi melaksanakan webinar, mendiseminasikan apa yang telah didapatkan selama kurang lebih beberapa bulan ya, saya tidak tahu persis, tetapi sampai pada hari ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Tidak semua peserta itu mampu menerobos level 4. Ya. Jadi IGI melalui kami telah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah sampai ke level ini. Ini tentu memberikan semangat kepada kita semua bahwa masih ada loh guru yang ingin mendedikasikan waktunya, ya, mendedikasikan pikiran dan tenaganya untuk menjadi agent of change, khususnya di bidang digitalisasi. Jadi Bapak Ibu ini sangat-sangat luar biasa, memiliki mindset yang luar biasa. Kenapa di akhir-akhir ini tentu kita mendapati banyak sekali guru-guru yang sudah senang berada di zona nyaman. Ya, padahal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu bisa mengantarkan zona nyaman itu ke zona yang lebih nyaman lagi. Ya. Seandainya mindset semua guru-guru di Indonesia, khususnya Sulawesi Barat, memiliki mindset seperti saudara-saudara Bapak Ibu yang sampai ke level 4 ini, itu tentu akan membawa perubahan yang sangat signifikan dalam perkembangan dunia pendidikan kita. Ya, kenapa? Karena mampu ingin mencari sebuah tantangan baru untuk meninggalkan zona nyaman menuju ke zona yang lebih nyaman lagi. Nah, itu sebenarnya karena kita ketahui bahwa teknologi itu sangat-sangat memberikan kemudahan, sangat-sangat memberikan efisiensi kepada kita, baik di dalam aspek-aspek kehidupan yang lain, terlebih lagi kepada aspek pendidikan kita. Jadi tentu ini sekali lagi IGI sangat mengapresiasi bahwa Bapak Ibu yang memasuki level 4 ini sangat luar biasa dan patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengetahui pada saat ini tentu dunia pendidikan kita itu lagi dalam masa perbaikan, ya, di mana pergantian kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka ini tentu membawa dampak atau implikasi yang sangat-sangat terasa bagi kita semua, ya, khususnya bagi mereka yang tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa menyesuaikan diri kepada kurikulum Merdeka ini. Padahal jika kita lihat Bapak Ibu sekalian, kurikulum Merdeka ini sangat-sangat memberikan manfaat dan memberikan perubahan kepada kita semua untuk bagaimana
menempatkan atau memposisikan diri bahwa momen inilah sebenarnya yang bisa mendorong diri kita untuk kembali belajar, ya. Kita sama-sama memulai kembali karena kurikulum baru. Jadi ini adalah merupakan sebuah kesempatan sebenarnya yang sangat besar, sehingga Bapak Ibu sahabat teknologi ini jangan berpikir bahwa setelah ini Bapak Ibu hanya menghadapi murid, tidak, Bu ya. Bapak Ibu ini juga menghadapi guru-guru di sekolahnya. Jadi yang namanya agent of change itu, khususnya agen guru digital itu, tidak hanya memberikan manfaat kepada murid di kelas, tetapi memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada komunitas atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Iya, jadi Bapak Ibu tentu sudah juga mengetahui bahwa pada saat ini kita menghadapi 4 generasi Bapak Ibu ya. Generasi yang pertama itu generasi kita sendiri, generasi milenial. Ya, tidak semua generasi milenial itu Bapak Ibu yang ingin mendedikasikan waktunya untuk berada di level-level seperti ini. Ada juga yang sudah senang belajar merasakan zona nyaman. Ada juga seperti itu. Nah, itu merupakan tantangan juga. Jadi kita bagaimana caranya kita mengajak mereka, rekan-rekan kita yang sebaya kita untuk bisa berpartisipasi dalam rangka mewujudkan sekolah digital ya, sekolah kita. Ada juga yang kita hadapi generasi X. Generasi X ini yang biasa disebut generasi kolonial, tapi jangan disebut generasi kolonial, kasihan. Sebut mereka generasi X. Ya, karena mereka bukan produk Belanda. Namanya generasi X yang lahir antara tahun 60-an sampai 80-an. Nah, inilah tantangan besar bagi kita Bapak Ibu, karena mereka ini sudah sangat nyaman berada di zonanya. Ya, jadi ini tantangan tersendiri juga. Bagaimana kita mengajak mereka, melibatkan mereka, berkolaborasi dengan mereka supaya komunitas atau ekosistem di sekolah kita itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena apalah gunanya kalau hanya kita yang berperan aktif tetapi mereka tidak dilibatkan. Ini tantangan besar juga ini, generasi X. Kemudian generasi selanjutnya yang kita hadapi adalah generasi Z, di mana generasi Z ini adalah mereka yang lahir antara mulai dari tahun 96 sampai 2013. Ya, ini merupakan siswa atau murid-murid kita di sekolah. Kalau bagi SMA masih mendapatkan ini. Ya, dan ada juga guru yang masuk dalam generasi ini. Dan terakhir adalah generasi Alpha, ya, generasi Alpha. Generasi Alpha itu mereka yang lahir antara tahun 2013 sampai sekarang. Di mana generasi Alpha itu Bapak Ibu adalah mereka yang menggantungkan sebagian besar aktivitasnya dengan hal-hal yang berbau teknologi. Nah, jadi ini adalah merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi sahabat teknologi ini dan duta teknologi yang sudah terpilih. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Mengapa? Karena kita harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan mereka. Jangan sampai kita tidak memperhatikan pedagogi, ya. Jangan sampai. Jadi saya kira Bapak Ibu sahabat teknologi sudah tamat seperti itu. Jadi kita juga mempelajari ada yang namanya pendekatan TPACK, ya. Saya kira ada di modulnya Bapak Ibu itu, TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi itu merupakan sebuah pendekatan di mana kita dapat mengintegrasikan antara pemahaman guru dengan penggunaan teknologi secara kompatibel, ya, jadi beriringan. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga kita harus mengadakan analisis diagnostik misalnya untuk bagaimana penggunaan teknologi itu bisa mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Baik, Bapak Ibu sahabat teknologi Provinsi Sulawesi Barat, mungkin kalau saya teruskan ini akan sangat panjang lebar. Jadi sekali lagi kami IGI mulai dari pusat sampai ke daerah, khususnya IGI Kabupaten Pasangkayu, mengapresiasi kepada sahabat teknologi Provinsi Sulawesi Barat, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya telah mendedikasikan waktunya untuk menjadi agent of change dalam bidang digital.
Saya berharap, kita semua berharap mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu tidak berhenti sampai di sini, tetapi bagaimana Bapak Ibu ini bisa mendiseminasikan atau bisa menularkan ilmu dan apa-apa yang telah Bapak Ibu ampuh selama kegiatan pembatik ini, mudah-mudahan bisa didiseminasikan di sekolah masing-masing sehingga menjadi sebuah budaya yang positif dan mencerminkan sekolah berbasis digital. Ya, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika panjang lebar. Sekali lagi, selamat berjuang, selamat mendiseminasikan apa yang telah didapat. Dibutuhkan konsistensi dan kontinuitas, ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa melanjutkan seterusnya perjuangan ini? Saya yakin banyak tantangan, tetapi mudah-mudahan di tengah tantangan itu membuat kita semakin kuat, lebih kuat lagi, ibarat batu karang yang dihantam terus-menerus dengan air, walaupun dia terkikis sedikit demi sedikit, tetapi tetap memberikan perlawanan dan pertahanan yang kokoh. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan sampai hari ini diberikan keberkahan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menjalankan tugas Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa lebih menebar lagi kebermanfaatan bagi khalayak yang seluas-luasnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami untuk membuka webinar ini dengan tema Guru Digital, Agen Perubahan Digital, Become to Agent of Change. Ya, izinkan kami membuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami membuka webinar pembatik dengan tema Guru Digital, Agen Perubahan Digital secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka mengikuti salah satu webinar, ya, merupakan sebuah tugas, ya, salah satu tugas di pembatik level 4, yaitu melakukan webinar. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan ini bisa menjadi syafaat di kemudian hari. Baik Bapak, Ibu guru hebat yang sama-sama berbahagia, yang saya hormati, sebelum lebih lanjut tentang materi yang akan saya paparkan, terlebih dahulu izinkan saya untuk membuat pantun, ya, atau melantunkan pantun, ya. Mohon dibantu dengan cakepnya, ya. Klik mouse, layar menyala. Dunia digital begitu nyata. Webinar teknologi kita mulai bersama, inovasi terbaru kita pelajari. Baik, ya, terima kasih atas cakepnya Bapak Ibu guru hebat. Baik, ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan izinkan saya untuk melakukan share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Iya Pak, terlihat. Oh, baik. Jadi sesuai dengan tema kita pada siang hari ini terkait dengan guru digital,
saya akan mencoba untuk membawakan materi terkait dengan pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan media pembelajaran digital. Jadi sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa nama saya Muhammad Arham dari SD Negeri 028 Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar. Terkait pengalaman belajar, ya terus terang ini adalah baru tahun pertama saya pengalaman mengajarnya, karena sebelumnya saya bertugas atau bertindak sebagai operator sekolah. Tetapi itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi pantangan bagi saya untuk bagaimana terus belajar, bagaimana terus berusaha supaya saya menganggap sebagai sebuah ketertinggalan, karena orang sudah belajar sudah lebih jauh, saya baru memulai. Makanya saya termotivasi untuk ikut dalam kegiatan pembatik ini. Tapi alhamdulillah sampai keterusan sampai di level 4 ini. Jadi sebagai pendahuluan dari materi yang saya bawakan, di dalam era digital seperti sekarang, integrasi media pembelajaran digital ke dalam pengelolaan kelas menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Jadi sedikit saya ingin mereview atau flashback kembali di 2-3 tahun sebelumnya, ya, di mana pada saat itu kita terkena dampak wabah COVID-19. Pada saat itu ada pembatasan, pada saat itu ada larangan untuk saling berinteraksi secara langsung. Itu sangat berdampak sekali, ya, utamanya juga di dunia pendidikan, di mana pada saat itu ya mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan adanya dengan pembelajaran jarak jauh, ya, kita dibatasi, diwajibkan harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Otomatis kita sebagai guru terus berpikir bagaimana caranya kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ini agar proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik dan efektif. Dengan seperti itu, secara tidak langsung kita termotivasi untuk melakukan inovasi pembelajaran, ya. Salah satunya adalah ya dalam pembelajaran dalam jaringan. Ini istilah-istilah ini sudah melekat di dalam diri kita sejak pandemi COVID-19 itu sendiri. Banyak melahirkan platform, banyak melahirkan inovasi pembelajaran. Salah satunya adalah dampak besarnya dari mungkin COVID-19 itu adalah dengan adanya webinar seperti ini. Mungkin sebelum dari COVID-19 itu tidak semasif yang dilaksanakan di sekarang ini. Jadi ini adalah salah satu dampak positif dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian lanjut. Pentingnya media pembelajaran digital. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita ini mengajar di kelas adalah generasi yang kita ajar itu adalah generasi yang seperti yang sudah dibahasakan tadi Ketua IGI, bisa dikatakan sejak lahir atau sejak mengenal dunia, anak-anak didik kita itu sudah bersentuhan langsung dengan teknologi. Ya, itu bisa kita lihat dari bagaimana orang tua peserta didik mulai dari bayi, biasanya kalau misalnya bayinya atau anaknya rewel atau menangis, pasti langkah pertama atau cara pertama yang dilakukan adalah langsung memberikan gadget supaya anaknya itu berhenti menangis. Jadi otomatis mulai dari lahir anak-anak didik kita itu sudah diajarkan atau sudah dikenalkan dengan produk-produk teknologi. Jadi aksesibilitas, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ini adalah pentingnya media pembelajaran digital. Kemudian interaktivitas.
adanya media digital memungkinkan adanya elemen interaktif seperti video, animasi, dan kuis. Ini yang telah dijelaskan tadi Bu Fitra, seperti multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya ada bisa kita sematkan video, bisa kita sematkan animasi, disematkan kuis. Kemudian personalisasi. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Iya, seperti yang telah dipaparkan juga sebelumnya, ini ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana yang sebelumnya kita melakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman, bagaimana kecenderungannya siswa, ya tentu kita mesti melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Nah, tahap persiapan. Jadi langkah-langkah yang mesti kita persiapkan sebelum mengintegrasikan media digital ke dalam kelas ya adalah identifikasi kebutuhan. Ya, tentukan apa kebutuhan belajar siswa, kemudian tentukan jenis media digital yang sesuai. Ya, seperti pembelajaran terdiferensiasi tadi, bisa kita tentukan bahwa mungkin kecenderungannya melalui hasil dari asesmen awal tadi, maka bisa kita tentukan bahwa oh ini anak kecenderungannya dia belajar visual. Oh, anak ini kita kategorikan masuk di belajar kinestetik dan seterusnya. Nah, setelah itu kita melakukan pemilihan platform dan alat. Jadi pilih platform dan alat yang tepat seperti LMS atau bisa kita pakai yang lebih ramah, yang lebih gampang kita operasikan, yaitu Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tentu karena ini adalah sebuah platform digital, tidak semua anak, tidak semua guru langsung mengetahui, ya tentu kita mesti melakukan pembekalan terlebih dahulu atau pelatihan. Berikan pelatihan pada guru atau pada siswa karena ya lagi-lagi ya seperti yang telah dibahasakan bahwa kita ini sebagai agent of change, kita bisa mengajarkan juga kepada generasi kolonial tadi ya, atau generasi X tadi yang kecenderungannya itu sudah berada di zona nyaman. Jadi bisa kita lakukan pelatihan kepada guru-guru tersebut dan siswa ya. Karena siswa ini adalah target utama ya, kita mesti memberikan pelatihan bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara menggunakan media digital yang telah kita pilih. Nah, jadi di strategi pengelolaan kelas dengan media digital. Jadi agar pembelajaran itu tidak melulu atau tidak monoton di pembelajaran tatap muka, maka mungkin diperlukan adanya pembelajaran hybrid, yaitu pembelajaran antara kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online untuk memaksimalkan efektivitas. Jadi mungkin yang dimaksud di sini pembelajaran online adalah kita memasukkan materi di Google Classroom dan anak-anak akan mengerjakan atau mempelajari materi yang telah kita sampaikan di Google Classroom. Kemudian penggunaan multimedia. Nah, sama seperti tugas yang telah saya buat juga, bahwa di penggunaan multimedia, salah satu yang bisa kita pakai adalah multimedia pembelajaran interaktif. Jadi atau biasa kita sebut MPI. Jadi MPI itu tidak selamanya bisa dibuat di Canva, bisa kita mungkin
yang mahir menggunakan Google Site bisa kita gunakan di situ, yang biasa menggunakan di PowerPoint bisa juga kita gunakan di PowerPoint untuk bagaimana membuat multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian evaluasi berbasis digital. Nah, di sini ada beberapa platform yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah penggunaan media kuisis yang bisa kita langsung sematkan di dalam Google Classroom. Atau banyak platform lain seperti Wordwall atau media lainnya. Ya, jadi seperti ya tadi contoh penerapan yang telah saya laksanakan di dalam kelas, yaitu memberikan materi media pembelajaran MPI. Kebetulan saya juga mengajar kelas 5, maka supaya adanya variasi di dalam pembelajaran di kelas itu, saya memberikan atau menyematkan di Google Classroom alamat web daripada MPI yang saya buat ini, maka anak akan langsung membaca materi. Jadi ada beberapa komponen di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Jadi unsur-unsur yang terdapat di dalam MPI itu ya mesti ada informasi tentang penggunaan penulis ya, adanya pendahuluan, kemudian adanya materi ya, materi itu ya berisi materi bahan bacaan, kemudian ada berupa video yang suka menonton video, kemudian ada komponen latihan dan kuis untuk lebih menyemarakkan ini MPI. Kemudian ada petunjuk aplikasi. Nah, di sini petunjuk aplikasi yang dimaksud adalah bagaimana fungsi tombol-tombol itu, misalnya gambar rumah, dia tersematkannya atau tertautannya kemana, ada tombol next, ada tombol kembali, itu bisa difungsikan atau di aplikasi Canva yang saya buat. Nah, jadi contoh penggunaan kuisis yang saya sematkan di Google Classroom. Jadi kebetulan sekolah kami menerima bantuan Chromebook, jadi kami memanfaatkan sebaik mungkin bantuan dari pemerintah tersebut untuk mengenalkan sedikit demi sedikit teknologi kepada siswa itu sendiri. Ya. Ya, jadi terlihat dari raut wajah anak-anak bagaimana adanya variasi pembelajaran yang kita berikan itu sangat merespons sekali, sangat bahagia, anak-anak sangat terkesan dengan apa yang telah kita berikan, dengan adanya variasi pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh penggunaan Canva yang telah saya lakukan di dalam kelas. Anak-anak bisa belajar secara mandiri untuk bagaimana mengakses multimedia pembelajaran interaktif ini. Nah, seperti ini. Ya. Ah, kemudian apa keuntungan dan tantangan dari media
pembelajaran digital tersebut. Yang pertama dari segi keuntungan adalah akses belajar yang lebih fleksibel. Artinya siswa bisa belajar di mana saja, tidak mesti harus di sekolah. Siswa bisa belajar di rumah ataupun di mana saja dan kapan saja. Materi yang lebih menarik dan interaktif. Jadi materi yang disajikan itu tentu akan lebih menarik dan lebih interaktif dan akan menyenangkan bagi siswa. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah pengelolaan kelas yang lebih efisien karena kita dari awal sudah melakukan pengelompokan, sudah dari awal kita melakukan asesmen bagaimana kebutuhan, bagaimana kecenderungan siswa dalam belajar itu sendiri. Nah, tentu teknologi ini ada keuntungan dan tentu ada tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita sikapi. Yang pertama, tantangan yang pertama itu adalah keterbatasan akses teknologi bagi sebagian siswa. Jadi tidak semua siswa itu mempunyai gawai, tidak semua siswa mempunyai HP untuk dibawa ke sekolah, maka ini adalah sebuah tantangan bagi kita sebagai guru. Yang kedua, koneksi atau kebutuhan akan koneksi internet itu mesti stabil karena ya kita menggunakan media pembelajaran yang basisnya membutuhkan jaringan akses internet. Nah, yang ketiga adalah adaptasi terhadap teknologi baru bagi guru dan siswa. Jadi itu adalah tantangannya bagaimana teknologi itu setiap saat melakukan inovasi, setiap saat melakukan pembaharuan. Jadi kita tidak bisa stagnan saja pada pengetahuan itu sendiri, ya sesuai dengan moto dari guru tersebut bahwa kita sebagai guru ya tentu selalu belajar sepanjang hayat. Karena pengetahuan itu tidak ada batasnya, pengetahuan itu dinamis, selalu ada perubahan dan teknologi juga selalu ada perubahan. Mungkin tahun lalu atau 5 tahun lalu itu teknologi atau platform teknologi masih sangat sedikit, tapi dewasa ini banyak sudah teknologi yang bisa kita terapkan, banyak inovasi-inovasi yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Tergantung bagaimana motivasi kita, bagaimana strategi kita untuk menerapkan ke dalam kelas itu sendiri. Nah, jadi tantangan ini bisa mungkin kita atasi ya dengan keterbatasan ya tentu seperti misalnya keterbatasan akses teknologi ya dengan adanya bantuan misalnya bantuan Chromebook yang diterima oleh sekolah maka itu bisa menjadi solusi. Misalnya ada anak yang tidak mempunyai gawai ya itu yang akan kita berikan fasilitasi untuk menggunakan Chromebook tersebut. Kemudian kebutuhan akan koneksi internet ya bisa kita siasati ya misalnya dalam penggunaan misalnya dalam mengevaluasi pembelajaran kan biasa kita gunakan quizzes ya quizzes itu kan sering kita juga laksanakan di dalam kelas. Maka ya salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan mode kertas yang tidak membutuhkan jaringan akses internet bagi siswa. Saya secara pribadi telah menerapkan
Google Classroom kepada siswa ini bisa kita lihat dari Google Classroom yang saya gunakan di dalam kelas ya. Ini adalah beberapa daftar tugas yang telah saya berikan ya. Ini kadang saya memberikan tugas kepada siswa untuk biasa memang siswa menagih kapan kita lagi menggunakan Chromebook ini Pak. Artinya memang berarti ada dampak positif yang bisa kita bawa ke dalam sekolah itu, di dalam kelas. Mereka termotivasi untuk belajar, mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal baru, belajar tentang hal-hal baru di dalam kelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu yang telah saya lakukan, praktik yang telah saya lakukan di dalam kelas. Saya menyematkan kuisis ke dalam Google Classroom. Nah itu. Pas duduk-duduk kalau kemarin kami tadi kasus saya karena diupload kan modul tuh dibikin memang jadi sebagai kesimpulan pada pemaparan saya pada sore hari ini, siang hari ini, bahwa integrasi media pembelajaran digital ke dalam pengelolaan kelas itu memerlukan persiapan dan strategi yang tepat. Dengan menggunakan teknologi secara optimal, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, lebih interaktif, dan menarik bagi siswa. Demikian Bapak Ibu guru hebat, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama saya secara pribadi, karena saya secara pribadi masih dalam proses belajar untuk bagaimana menerapkan pembelajaran di dalam kelas untuk lebih efisien dan lebih efektif lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Arham yang telah menyampaikan materinya yang untuk sesi kedua ya, bila mana tidak terselesaikan supaya waktu kita betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi kepada moderator selanjutnya Bapak Muhammad Arham, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih semangat sehat. Luar biasa Pak. Sekarang kita gantian. Iya baik. Ya baik, makasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator pertama mohon undur diri dan saya berterima kasih sekali atas diberikan kesempatan kehormatan yang luar biasa bersama mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam webinar ini, dan saya bermohon maaf bila mana ada kesalahan dari tindakan saya dan kekeliruan saya dalam menyampaikan, mohon dengan sangat untuk dimaafkan. Baik, saya serahkan kepada Bapak moderator yang baru, Bapak Muhammad Arham, melanjutkan kegiatan kita. Kepada Bapak kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator sebelumnya telah memberikan tongkat estafet moderator ya selanjutnya kepada saya untuk membantu acara sesi kedua ini. Baik, Bapak Duta Teknologi yang saya hormati, Bapak Ketua IGI Pasangkayu yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, izinkan saya atas nama Muhammad Arham untuk memandu acara kita pada sesi kedua ini.
di mana pada sesi kedua ini kita akan masih membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu Guru Digital Agen Perubahan Digital. Jadi masih ada 3 pemateri yang akan memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah Ibu Cici Nurjana dari SMP 02 Bambal Lomutu. Ibu Cici, bisa didengar? Halo Ibu Cici. Suara saya terdengar, Pak? Oh iya, baik. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bapak saya Alhamdulillah baik juga. Baik ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat untuk Bu Cici memaparkan materinya. Silakan Ibu. sebelum saya mulai, izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Screen-nya sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat? Tapi Ibu, kalau di layar saya belum terlihat. Oke, sudah terlihat. Iya Ibu, sudah terlihat Ibu. Ya, ini adalah media pembelajaran interaktif yang saya buat Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Ya, kemudian ada mulai di sini ada tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Kalau mau lanjut, klik tombol navigasi. Di sini ada petunjuk. Jadi alasan saya kenapa memasukkan audio berupa suara kicauan burung itu supaya kita lebih seperti berada di alam. Nah, ini kalau untuk start, kita masuk ke materi. Perkembangbiakan generatif adalah peleburan sel kelamin jantan, serbuk sari, dan sel kelamin betina. Biji adalah alat utama untuk berkembang biak. Ayo kita pelajari macam-macam penyebaran biji berdasarkan perantaranya. Silahkan pilih gambar untuk mempelajarinya. Adik bisa memilih di sini gambarnya. Penyebaran biji dengan bantuan angin anemokori. Lihat bunga dandelion yang sudah layu. Di ujung tangkainya, ada bola putih lembut berisi banyak biji kecil. Jadi kalau peserta didik kita memilih ini ya, itu akan muncul video berupa penjelasan dari materi. Manfaat penyebaran biji. Nah, seperti ini Pak Ibu. Misalnya ini salah ya. Oh no! Kalau benar, benar ya.
Nah, di bagian akhir ada pengembang. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu refleksi. Kesimpulan saya Bapak Ibu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran khususnya MPI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menggunakan MPI di dalam proses pembelajaran, sebaiknya mengadaptasi MPI sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa. Kedua, penting untuk mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan infrastruktur di sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari bersama-sama menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan. Saya akhiri, dunia digital telah membuka peluang tak terbatas untuk belajar. Mari kita jadikan teknologi sahabat dalam perjalanan belajar dan mengajar kita. Semoga presentasi ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cici Nurjana atas materi yang luar biasa pada hari ini. Kita berikan aplaus virtual dulu ya kepada Ibu Cici. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu siapa tadi nih? Bu Rahmaniar dari UPTD SMK Negeri 2 Polewali. Bapak Ibu Rahmaniar bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Baik. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih, Pak. Izin share screen. Mau apa baik. Besok? Izin bertanya, Pak, apakah sudah terlihat screen saya? Terlihat jelas, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan. Sebelumnya, Bapak Sarip, apakah sudah mendengar? Siap. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, karena ini adalah waktu-waktu kritis. Untuk itu, waktu dan screen saya persilahkan kepada Bapak Sarip. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan lebih khusus kepada para Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan kami banyak sekali arahan, banyak sekali ilmu sehingga kami sampai pada titik ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya semua yang sudah tersampaikan oleh 5 pemateri tadi sudah sangat mewakili. Saya tinggal menambah-nambah saja apa yang belum, atau ya intinya sih masih sama yang apa yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Ada umpan balik.
Ya, baik, karena waktu juga sudah menunjukkan ya sesuai jadwal yang telah kita berikan bahwa kita selesai di pukul 16.30 ya. Jadi kita sudah lewat dari jadwal kita. Jadi mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan saja. Jadi untuk kesempatan kali ini, sebelum saya menutup acara webinar kita pada hari ini, mungkin Bapak Dutek ada yang bisa disampaikan terkait pelaksanaan webinar pada hari ini? Silakan ditutup, Pak. Oh iya, baik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian peserta webinar pada hari ini. Link presensi sudah kami bagikan di kolom chat, silakan diisi. Kemudian Ahmad Rimal Jaya tadi yang sudah memberikan akses kepada kami, ya, memberikan dalam bentuk kerjasama dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulan acara webinar kita pada hari ini, yaitu penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran telah membuka cakrawala baru dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat dan aplikasi proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif, lebih efektif dan menyenangkan. Jadi, namun perlu diingat bahwa teknologi ini hanyalah alat, ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik dapat mengoptimalkan penggunaannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Baik, untuk menutup sesi webinar pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk kembali memberikan sebuah pantun, ya. Ada 2 pantun ini yang saya mau berikan sebagai sesi penutup. Mohon cakepnya ya, Bapak Ibu. Mengalir sungai di tengah kota, airnya jernih menyegarkan jiwa. Webinar ini bermanfaat nyata. Semoga ilmu berkah selamanya. Sinar mentari terbit di timur, menyinari pagi penuh pesona. Sampai berjumpa di lain waktu atas kehadirannya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu pemateri yang telah membersamai kita pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah waktunya pada sore hari ini. Saya atas nama sahabat teknologi beserta teman-teman yang telah bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang telah diberikan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi kami. Untuk itu, sebagai penutup, ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Bapak Ibu, presensi ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya peserta. Insyaallah, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.